Bahkan di depan Putra Baize, Wei Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa bahkan Raja Dewa Yueyin dibayangi olehnya. Belum lagi mereka. Tampaknya kekalahan itu dibenarkan. Wei Lingtian menggelengkan kepalanya. Pikiran ini mungkin ada di sana, tetapi tidak boleh diungkapkan. Tapi sampai saat ini, saya melihat sosok itu menertawakan Shen Zengran dan berjalan menuju pagar lagi. Senyum yang terangkat sama sekali tidak pahit, seolah-olah dia tidak merasa kalah sama sekali. Sampai saat ini Bai Guanxing masih memiliki kapal induk anti pencuri. Pernahkah ia melintasi selat ini? Shen Zengran dan Wei Lingtian terkejut. Jawabannya terbukti dengan sendirinya. Mereka baru ingat bahwa pertempuran ini, tujuan akhir dari Angkatan Laut Pengadilan Surgawi, pada awalnya membosankan. Pegang Dewa Putra Baize, pegang kekuatan Wen Tiangwan dan Tian Pengguan. Heavenly Court Marine telah melakukan ini, meskipun itu terus mundur. Tetapi kapal utama Angkatan Laut belum jatuh, dan Angkatan Laut belum dikalahkan. Terutama sudut mulut orang kuat itu menyeringai. Bai Guanxing telah mengambil tindakan. Yang mulia, sudah waktunya Tian Mei datang sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, baik Shen Zengran dan Wei Lingtian memandang mereka. Tidak peduli apa, ketika mereka mendengar ciuman yang mulia, mereka awalnya dikalahkan, dan semangat juang dan peluang untuk menang di hati mereka terbakar lagi. Namun, pada saat klan Wujin, Kaisar Dewa Gajah telah berperang dengan Kaisar Dewa Gajah Emas. Tidak ada apa-apa di hadapannya, tetapi terdapat banyak bekas luka pada Kaisar Gajah Shen. Sarung tangannya telah patah, dan dia bahkan melepasnya sendiri dan menghantamnya. Tersesat di depanku. Gigimu, ini dia. Posisi kepala keluarga adalah milikku. Pada saat ini, baik jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu dan penguasa neraka surgawi menyadari bahwa mereka berada di tengah-tengah tipuan. Bahkan ini pun tidak bisa dianggap sebagai ukuran tengah. Hanya saja Bai Guanxing dan pisau pencuri ini ditukar dengan yang paling berharga. Namun, Putra Baize telah mengerahkan kekuatan dan efek dari masing-masing harta tertinggi secara ekstrim. Senjata Kaisar Bihai tidak bisa melukai Kaisar Dewa Gajah, dan itu jauh dari kemampuan untuk membunuh Kaisar Pisau Yan Yu jubah abu-abu, tetapi cermin hati memiliki efek ajaib. Jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre menjadi semakin ketakutan. Di depan Demon Yue Kong, dia tidak lagi memiliki keuntungan untuk menghancurkan alam. Pada saat ini, Dewa Gajah hanya melihat bertarung satu sama lain dengan Kaisar Dewa Gajah Emas. Bagaimana dia bisa mengirim paruh pertama penggunaan? Tanda seru. Sialan, sampah ini. Aku harus menyia-nyiakan harta Kaisar ini. Kaisar jubah abu-abu Yan Yu Saber sangat marah, tetapi dia sudah membayar mantra yang cukup untuk menyegel banyak roh Kaisar. Mantra ini bisa membuatnya langsung membunuh Yao Yue Kong atau Kezen. Penguasa neraka juga terkejut. Dia tahu akar masalahnya dengan sangat baik, yaitu, pencuri menjadi lebih kuat. Meskipun alam tidak berubah sama sekali, itu cukup untuk mengalahkan kakak senior Yan Yu seperti ini. Untuk dapat melukai alam Kaisar yang kuat, itu sudah cukup. Kamu sangat berharga. Mari kita simpan untuk pemakamanmu. Tatapan Qin Yichen bahkan lebih tinggi. Setelah memastikan bahwa Kaisar Dewa Gajah hampir tidak dapat melarikan diri dari cermin hati, niat membunuhnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Kaisar Dewa Gajah kehilangan kekuatan tempurnya dan tidak akan membunuh si pembunuh. Ketika apakah dia akan menunggu? Jangan lupa, Wu Dutian masih menahan pasukan puluhan juta saat ini. Qin Yichen membunuh dengan pisau, tetapi jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre penuh dengan cahaya hitam. Seolah-olah dia tidak bisa takut pada cermin ajaib. Dan tentu saja ada cara untuk menyelamatkan Gajah Dewa. Hanya melihat Qin Yichen yang datang dari serangan itu, ekspresinya yang menyakitkan tiba-tiba berubah menjadi seringai. Pisau pencuri, kamu cukup bodoh. Apakah kamu percaya apa yang dikatakan Kaisar? Tanda seru. Ketika kata-kata selesai, jubah hitam penguasa neraka berkobar tertiup angin dan berubah menjadi awan hitam. Dan Kezen diselimuti di dalamnya. Kaisar yang terakhir sedang berjuang di dalamnya, dan penguasa neraka mengambilnya. Kesempatan untuk berkorban. Sebuah teratai hitam keluar. Teratai hitam datang ke dunia. Teratai hitam muncul, dan kelopak teratai yang mekar semuanya gelap, tapi indah. Itu semacam keindahan yang terdistorsi. Kelopak teratai itu seharusnya halus, tapi begitu suram. Teratai hitam mekar dan terbang ke langit, dan Qin Yichen menyadari bahwa dia telah ditipu. Baru saja, dia memainkan jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu seperti ini, dan pada saat ini, dia benar-benar dikembalikan sebanyak itu. Ketika Kezen meraih jubah hitam dan merobek kepalanya, dia melihat teratai hitam di tengah teratai hitam, meledak dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu begitu menyilaukan bahkan mengubah pupil Kezen menjadi hitam pekat, dan bahkan sosok rekan-rekannya tidak dapat dilihat, hanya langit yang penuh kegelapan. Di mata Dewa Kaisar, ada teratai hitam yang perlahan terpantul ke dunia ini. Di mana cahaya hitam bersinar, sosok Kaisar Dewa Gajah Emas seolah-olah belum lengkap. Di mana cahaya hitam bersinar, Dewa Gajah Emas Kaisar seperti gambar cermin umumnya diblokir. Cahaya hitam itu menyilaukan, dan saat dia melihat cahaya hitam, Kaisar Dewa Gajah sangat gembira.
Tetapi kemudian ada sentuhan kecemburuan dan keraguan di matanya. Jika dia benar-benar diberkati oleh teratai hitam ini, akankah dia menjadi sama dengan penguasa neraka? Tianxing. Tanda seru. Tanda seru. Cermin ajaib hati terus bergetar. Bahkan teratai hitam naik, dan teratai hitam terpantul secara alami di cermin. Teratai hitam tinggi di cermin, dan sosok Kaisar Dewa Gajah Emas langsung tertelan. Setan Yue Kong melihat bahwa situasinya tidak baik, dan segera mengorbankan pedang bundar bulan berdarah untuk dipotong dengan marah. Namun, cermin hati bukanlah harta yang paling kuat dan menakutkan. Cahaya hitam yang mekar teratai hitam ini tidak menghancurkan langit, tapi tidak menghancurkan bumi. Gudao Miao. Dia menebas dengan pisau ini, seolah-olah dia tidak bisa memotong Black Lotus. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tertawa terbahak-bahak, dan bahkan penguasa neraka surgawi pun berjaya. Kartu lubang pedang pencuri hampir digunakan. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk melawan. Namun, pada saat ini, melihat Qin Yichen melarikan diri, sepertinya dia tidak memperhatikan jenderal di belakangnya, atau dia menjadi marah karena malu. Tinju naga mengepal erat dan meninju wajah Kaisar Pedang Yan Yu dengan jubah abu-abu. Sungguh memalukan dan memalukan untuk meninju wajah orang kuat di alam Kaisar. Tetapi Kaisar Pedang Yan Yu dengan jubah abu-abu sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia tidak keberatan tersenyum dan menerima pukulan itu. Namun, di saat berikutnya, senyum Kaisar Pedang Yan Yu dengan jubah abu-abu membeku. Tapi wajah Qin Yichen bercanda lebih bangga daripada dia. Kamu tidak benar-benar berpikir aku akan percaya kata-katamu, kan? Apa menurutmu aku barusan? Apakah kamu benar-benar hanya berdiri di sana dengan cermin dan menonton drama itu? Saat kata-kata itu selesai, saya melihat sudut langit, dan tiba-tiba sosok Qin Yichen muncul. Kemudian Qin Yichen memegang kertas Taoisme. Darah emas dan biru dari Taoisme membasahi Taoisme, membuat Taoisme di langit berubah menjadi kep jalan, mengambang di langit. Di langit lain, sosok Qin Yichen juga dibor, dan kemudian Qin Yichen memegang kitab-kitab kertas Tao lainnya, dan kutukan langit terwujud, menutupi langit dan matahari. Hanya dalam beberapa saat, saya melihat lebih dari selusin langit persegi di sekitar Kaisar Sensiang, dan lebih dari selusin Qin Yichen mengungkapkan sosoknya, menyanyikan Taoisme, dan menawarkan gema surga. Heze bawaan Taoisme. Kitab suci Tao berteriak keras, seperti hukum jalan. Langit dan bumi mewarisi suara, dan Taoisme di tangan, seperti cermin, memantulkan lebih dari selusin pancaran sinar di langit. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya menembus langit dan bumi, dari segala arah, bergegas untuk menekan teratai hitam. Hanya Qin Yichen yang tersenyum dan menamparkan Kaisar Pedang Yan Yu dengan jubah abu-abu. Aku tidak berpura-pura bodoh. Bagaimana kalian bisa mengeluarkan teratai hitam ini?